family, wah senang sekali hari ini di episode 25 saya Eden kembali menyapa Anda semua yang ada di rumah. Nah kali ini akan ada sedikit yang berbeda karena narasumber saya adalah dua orang pria-pria yang luar biasa. Nah ada Ko Chandra dan Kak Kevin. Shalom, apa kabar? Wah, apa kabar semuanya? Sehat ya. Nah hari ini ada dua topik yang menarik yang saya mau bahas karena kita masuk di bulan Februari, bulan yang penuh dengan kasih. Kita akan mengawali bulan ini dengan topik mengalami kasih Tuhan. Tuh, keren ya, cakep gak? Jangan tegang-tegang gitu lah. Soalnya bapak-bapak ini tekan saya ikut tegang juga hari ini, senyum sedikit lah, ya kan? Nah kita awali dengan perkenalan dulu, dimulai dari Koko Chandra, setelah kita Kevin. Saya Chandra. Yes. Saya seorang wira swasta. Saya bergereja di JKI BPCC. Waduh, sudah menikah? Sudah menikah. Oh iya, istrinya sebutin dong. Istri belum punya anak. Oke, nama istrinya? Indah Santoso. Wah keren, nanti bisa dicek di Solution Talk Show yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, makasih Ko Chandra. Yang kedua nih, Kak Kevin, silahkan perkenalkan dirinya. Saya Kelvin Tahiko dari Alor. Wah keren. Saya gembala sidang baru saja ditabiskan menjadi gembala sidang di JKI Air Hidup Hulu Indah. Sudah menikah? Sudah Punya anak? mendekati 2 orang anak. Oke, wah keren sekali ya kan. Nah hari ini apa sih yang menarik dari dua pria ini ya kan, yang akan Solution Talk Show kupas gitu. Kita bicara soal kasihnya Tuhan. Nah sekarang saya mau tanya dulu nih, bagi Ko Chandra, kasih Tuhan itu apa sih? Kasih Tuhan itu berawal. Saya memulai merintis usaha buka warung bakmi ayam di Bangui. Wes, mantap. Oke. Daerah kapal itu. Jadi pada waktu itu saya jualan buka warung ayam tapi tidak laku. Aduh, itu tahun berapa kira-kira? Tahun lalu. 10 tahun lalu. 2010 berarti. Lebih dari 10. Oke. Itu. Jadi waktu itu saya belum nikah, saya ingat. Masih single happy ya. Saya berusaha, saya join dengan teman saya. Jadi saya usaha, singkat cerita gagal. Bangkrut. Kenapa bisa bangkrut begitu? Ya karena nggak laku. Kurang enak kah? Enak. Oh enak. Kurang enak kan? Enak. Bangkrut, saya stres waktu itu. Oke. Stres saya itu berawal, jadi begini, stres saya itu aneh. Saya punya uang 2 juta di kantong. Tapi saya tidak berani belanjakan walaupun 10.000 beli roti. Kenapa? Nah, itu stresnya. Stres apa pelit itu? Ya. Nggak pelit, saya nggak pelit sebenarnya. Oke, Saya cuma takut stres. uang itu habis. Karena kan saya tidak ada pemasukan dari jualan bakmi ayam itu. Jadi saya pikir saya jagain uang ini, saya pegangin terus. Tapi saya untuk beli roti 10.000 saya takut habis. Dan ternyata habis. Belas. Semakin saya takut, semakin uang itu habis. Betul. Ya, semakinlah saya stres di situ. Karena saya pakai kuota saya sendiri. Saya tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Saya pikir saya dengan kuota saya sendiri saya bisa. Sudah saya lakukan dan ternyata ya, tidak seindah itu. Tidak seindah. Tidak seindah dalam arti ya bertambah stres lah saya itu. Mas setelah itu bagaimana? Setelah stres itu, Koko ngapain? Akhirnya bangkrut, ya sudah saya pulang Jakarta. Oh sempat balik ke Jakarta? Balik ke Jakarta, terus berapa lama di Jakarta saya diajak teman saya untuk ikut bantu dia usaha bahan makanan import dari Jepang. Terus saya bisa sedikit bahasa Jepang. Dia ngajak saya, mungkin karena dia tahu saya stres gitu. Jadi diajak saya bekerja sama dia. Iya. Berawal dari situ saya tinggal di Mes waktu itu, saya diajak seseorang untuk bekerja di JKI BPCC. Waktu itu masih di Ruko Alfabeta. Oh di tempat lama kita dulu ya. Alfabeta.
saya bergereja di situ, saya pernah mendengar seseorang berkhotbah, seorang pembicara mengatakan bahwa upah seorang pembicara dengan seorang poster itu sama di mata Tuhan. Saya berpikir waktu itu saya kan tidak ada pengetahuan tentang Alkitab segala apa. Saya pikir saya mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Apa ini ya? Saya pikir kalau nyapu saya bisa. Nah, saya nyapu lah. Nyapu gereja akhirnya. Nyapu gereja. Tunggu sabar. Dalam keadaan stres itu ke gereja. Nah, itu udah lama. Oke. Jadi setelah kejadian itu, setelah saya sekarang sudah bekerja di perusahaan lain. Oh, sudah dalam posisi sudah bekerja ya? Sudah kadang lagi. Jadi saya setelah itu apa sih yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Oh, kalau untuk jadi pembicara kan nggak semudah itu. Harus belajar Alkitab, harus ini, harus itu. Saya pikir yang mau saya lakukan sekarang ini, yang bisa saya lakukan itu apa sih? Nyapu saya bisa. Gak usah diajarin, saya bisa nyapu. Iya. Saya nyapu lah itu. Gereja. Saya nyapu, ngepel juga saya bisa. Saya ngepel. Dikasih tahu nggak sih? Buat Ustaz bilang Pak Gembala, aku mau nyapu Pak gitu. Enggak, saya bikin sendiri. Spontan. Oke. Apa sih saya bisa lakukan ya? Ya udah saya lakukan itu. Kalau dusun-dusun bangun kan bisa. Yang diperlukan cuma tenaga itu. Saya lakukan itu. Terus bikin rapi bangku-bangku jemaah seperti itu. Kadang-kadang saya berpikir, ya saya berusaha untuk gimana cara nyenengin Tuhan ya. Dengan apa yang saya bisa. Nggak perlu saya harus belajar ini dulu, ini kelamaan saya. Yang bisa aja, nyapu kan bisa, saya lakukan. Iya ya, spontan. Jadi karena gini, titik gimana sih sampai Koko bilang aku harus balas kasihnya Tuhan tuh di titik waktu dengar khotbah itu berarti? Iya, ternyata sama ya. Yang tadi saya bilang, upahnya itu sama. Saya benar-benar dengar dari seseorang pembicara berkata demikian. Kalau gitu saya nggak, ya bukannya saya nggak berusaha jadi pembicara, sama ya, yang bisa aja dulu. Oke. Nah, ini dulu yang nggak bisa. Akhirnya gitu. spontan, terus-terusan itu dilakukan itu. Nah, sejak saat itu setiap minggu gereja buka jam 10, saya 2 jam sebelumnya saya udah datang. Kebetulan nggak jauh dari tempat mes saya itu. Saya datang, ya saya belum ada orang ya, saya sapu, saya ngepel, apa aja nyusun bangku yang bisa saya lakukan. Tata meja, kalau gitu kita ada makan bersama, ya seperti itulah. Kasihnya Tuhan tuh benar-benar Koko alami tuh waktu di momen kapan gitu? Di dalam pekerjaan kah atau pas memang lagi beribadah sedang bertumbuh? Itu, saya merasakan itu Tuhan campur tangan adalah segala. Ternyata itu menurut saya diperhitungkan Tuhan. Iya. Hal-hal kecil seperti itu pun diperhitungkan Tuhan. Bukan hanya harus seorang pembicara yang hebat. Menurut saya, seorang yang melakukan dengan tulus itu diperhitungkan Tuhan. Bu Gembala selalu bilang kerja sesuatu itu dari hati, katanya begitu ya kan. Akhirnya terus continue nih dibikin. Pertumbuhan rohaninya gimana tuh? Pertumbuhan rohaninya setelah berapa lama kemudian saya dibaptis, saya mengalami Tuhan. Terus saya melakukan apa selain itu? Contohnya saya melakukan antar jemput jemaah. Dibayar nggak tanpa pamrih nggak sih tuh? Minta bayaran dari gereja? Enggak. Aku antar nih, dibayar dong? Enggak. Enggak ada pamrih, enggak bicara hal itu sama sekali. Saya belajar melakukan dengan tulus. Karena mengalami kasih Tuhan itu ya. Jadi saya nggak minta dibayar, nggak minta itu sama sekali enggak. Tapi terbesit nggak? Minta gue mau minta gitu? Enggak. Enggak ada pemikiran seperti itu. Saya berpikir, saya cuma berpikir apa yang saya bisa lakukan ya, itu aja. Jadi saya melakukannya tanpa pamrih. Wah, mantap sekali. Nah yang kedua tadi saya apa lagi selain yang saya bisa lakukan? Saya antar jemput jemaah. Padahal waktu saya baru bisa nyetir. Nah, Bukan, karena background saya sebenarnya saya udah bisa dari dulu. Cuma background saya kan dulu di Jepang. Sudah. Saya membayangkan kalau saya jadi penumpangnya, saya harus berdoa kuat kalau tahu yang mau mobil baru bisa.
Lalu kalau kita lihat sekarang tentang perjalanannya Koko dalam gini, setelah stres, terus habis itu dapat pekerjaan, bertumbuh dalam gereja, melayani Tuhan dengan spontan. Kan pasti dalam pikiran Koko nih, aku mau balas kasihnya Tuhan. Iya. Pernah nggak terbesit dalam perjalanan hampir 10 tahun lebih ini, kayak aku mau stop aja deh, karena kan nggak dibayar, nggak dihargai, maksudnya dihargai itu nggak dikasih upah. Enggak sih, kalau saya seperti itu nggak ada ya. Jadi saya pikir, kan saya sering dengar juga, yuk kita menyenangkan hati Tuhan. Ya dengan apa yang kita bisa aja, ya sudah, saya terus komitmen, ya sudah, dengan cara saya nyenengin Tuhan. Karena yang saya tahu, Tuhan tidak berhutang sama kita. Betul. Tuhan tidak pernah berhutang apapun pada siapapun ya. Iya, tidak. Saya belajar untuk melakukan dengan tulus. Karena yang saya tahu yang bosnya kan Tuhan. Asik. Bukan kita. Betul. Karena kita terbalik. Kita ngatur Tuhan. Betul. Nah, kita merasa kita bosnya. Iya. Nah, Tuhan kita atur, Tuhan, habis aku melakukan ini, aku lakukan ini ya. Untukku. Jadi kita yang ngatur. Betul. Bosnya kita jadinya. Iya, sering kali begitu. Jadi saya mencoba untuk yang benar mana? Yang benar ya bosnya di atas. Iya. Bosnya itu Tuhan. Betul. Jadi biarkan Tuhan yang ngatur kita. Jangan terbalik. Karena kita mengasihi Tuhan, biar Tuhan yang memimpin kita Ya. punya hidup, begitu ya. Tugas kita ya Melakukan bagian kita saja melakukan bagian dengan kita tulus. saja, berlomba-lomba nyenengin Tuhan. Betul. Berlomba-lomba nyenengin Tuhan. Ngadu cepat nyenengin Tuhan. Betul. Jangan kebanyakan pikir yang lain-lain, kebanyakan pikir yang lain, enggak ngapa-ngapain. Kan gitu. Betul. Ayo. Kalau orang yang mengalami kasihnya Tuhan, pasti dia juga akan berlomba-lomba memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita tahan punya Ko Chandra. Sekarang kita beralih dulu dari Jakarta nih, kita beralih ke pulau yang indah, Pulau Alor. Nah, saya mau tanya nih Kak, rumor-rumor beberapa waktu lalu, bukan rumor, ini fakta para pendengar, bahwa Kak Kevin ini sudah dinyatakan mati karena sebuah kecelakaan. Kan ada sebuah kecelakaan yang menimpa. Kalau Ko Chandra itu stres sampai karena bangkrut, yang ini udah jelas-jelas mati. Nah, gimana sih Kakak mengalami kasihnya Tuhan dalam keadaan yang udah divonis udah mati? Coba diceritakan dulu buat pemirsa yang ada di rumah yang sedang nonton. Ya, jadi sebenarnya kejadian itu tahun 2007. Saya bekerja di sebuah proyek buruh bangunan. Kita kerja gedung di dalam Permai. Kalau pernah ke dalam Permai, ada pengkolan kayak supermarket HR dulu, sekarang jadi klien di sana. Kita lagi kerja bangunan 2 lantai, pasang. Waktu itu kita masang atapnya. Ada teman dari lantai 2 ngasih rem 3 batang yang untuk taruh genteng. Iya. Saya terima di atas. Jarak antara atap dan kabel listrik itu 2 jengkal lebih. Waktu itu. 2 jam tuh mepet banget berarti. Dekat sekali. Oke. Jadi pada saat kita kerja, ada teman kasih rem, saya terima. Karena ada rem yang mau jatuh ke kabel, kalau kena pasti kesetrum. Jadi untuk menghalangi biar jangan sampai kena, saya angkat tangan mau pegang ini rem. Ternyata karena tegangan tinggi, ada 2, ada yang mental, ada yang tarik. Pasti saya itu yang ketarik. Jadi tangan saya ditarik ke sana, langsung genggamlah kabel bersama kayu itu. Terus setelah itu apa yang terjadi? Saat itu yang saya tahu cuma kaget itu aja. Kelanjutannya sudah nggak tahu. Nanti kisahnya yang saya akan cerita nanti ini, orang yang nolong saya, orang yang ngurusin saya waktu itu sendiri yang datang ke rumah sakit sana dan kesaksian cerita kisahnya bagaimana kejadian waktu itu. Jadi yang diceritakan adalah waktu itu setelah kena listrik begitu, karena ini di kabel pusat, kabel di tiang listrik, jadi nggak bisa nolong. Jalan satu-satunya ditinggal sampai kering, baru mayatnya diturunin. Jadi waktu itu semua penduduk, karena kelemahan gantung, orang penduduk di sekitar itu tahun 2007, tapi mungkin sampai hari ini orang masih ingat karena kelemahan gantung. Jadi orang-orang
teriak-teriak. Berapa lama itu? Tergantung gitu. Menurut mereka kurang lebih sekitar 7-8 menit. Lama itu. Sambil nunggu ada Polsek Kutai Utara waktu itu datang ambil keterangan juga. Jadi pada saat itu karena tergantung di kabel nggak bisa nolong, jadi ditinggal ada teman dari Sumba, teman kerja, ngambil bambu kering yang dipakai cor lantai atas itu dicopot dari jauh baru dilempar untuk pisahin. Nggak bagus kalau mayatnya gantung gini, kita turunin bawa ke sana untuk cari keluarga, mau dikubur di Bali atau mau dibawa ke NTT. Jadi setelah diambil bambu dari jauh dilempar, katanya kena di dada dan saya terlepas dari kabel itu. Jadi kalau sampai hari ini Bapak Ibu pernah ke dalam bisa lihat, kemarin katanya sudah ditutup pakai pipa paralon. Kalau enggak bisa lihat bekas gantung itu, bekas genggam kawat yang gosong itu masih ada. Nah, ini bekas waktu kena storm itu. Jadi waktu itu daging di sini semua habis. Bisa dilihatin agak lama di kamera coba. Di kamera. Nah itu. Ini daging tambalan. Daging tambalan ya. Dari gantung itu. Ya waktu gantung karena dagingnya habis. Strom itu kan dia ikut saraf. Jadi masuknya di tangan, keluarnya di kaki saya. Itu ada kaki kiri sebagian bagian atas itu gosong semua. Sudah diganti kulitnya juga. Jadi waktu itu setelah mau dilarikan ke rumah sakit tahun 2007 itu jarang ada taksi di Bali. Cuma ada peraja taksi namanya warna oranye dan mereka bawa cari taksi datang larikan ke ruang maya perencanaan tahu dalam perjalanan. Saya saat ada yang teriak, ih HP-nya jatuh. Suara itu saya dengar. Jadi dalam angan-angan saya rencana karena saya punya HP, saya rencana mau ngecek HP saya begitu. Ternyata waktu saya rencana begitu niat itu mungkin ada gerakan ini, jari-jari tangan saya itu gerak. Jadi teman-teman berapa yang bawa di taksi itu lihat kalau ada jari tangan gerak. Jadi masih tetap ada kehidupan. Mereka bilang, orangnya masih hidup. Kita lihat jarinya gerak. Akhirnya nggak jadi bawa ke ruang mayat, dibawa di UGD. Dan memang itu rencana Tuhan luar biasa. Saya dulu pernah diizinkan Tuhan melayani. Jadi dari Bali saya dikirim ke Sumba, pelayanan di Sumba. Ya, saya dari Lembah Pujian, saya sekolah di Kota Lusirat, sekolah, dan saya diizinkan pelayanan. Yang ngurusin saya kirim berkat buat saya bantu ini, itu mentoran saya dari Bali, ada yang dari Sumba. Itu Pak Dokter, waktu itu dia dokter dan sekaligus pendeta di Lembah Pujian, Pak Dokter Yohanes Erianto. Jadi jamnya dia tugas di UGD, pas saya dibawa ke sana. Dan dari gereja tiap bulan dia yang biasa ini hubungan dengan saya di Sumba. Setahu dia saya ada di Sumba, kok tiba-tiba waktu itu pas dia mau rawat pasiennya itu saya yang dari Sumba. Jadi kaget kelemahan dia nggak rawat. Setahun, kok bisa ini kan dia Sumba? Karena kelemahan nggak rawat, teman-teman yang bawa bilang, kalau nggak mau rawat kita bawa ke rumah sakit lain. Karena keadaan gitu. Jadi waktu itu saya sudah posisi pingsan. Dia nggak tahu apa-apa, cuma karena dia jari gerak. Jadi dokter bilang itu harus dikasih minum. Sebelumnya dikasih minum aqua berapa 2 botol. Terus Pak Dokter kepala datang, Pak Nyoman itu bilang, nah itu harus kasih minum Pokari dulu. Jadi begitu dikasih minum Pokari, berjalan berapa menit itu mungkin cairan udah masuk, saya baru mulai sadar. Jadi awal sadar saya pikir saya di surga karena masih di rumah sakit Bapak Ibu. Ruangannya putih semua. Iya. Plafonnya putih, orang-orang yang dekat saya itu kan pakaian putih. Jadi karena ada yang tepuk bahu baru saya kaget. Ternyata saya lagi di rumah sakit. Jadi singkat cerita, daging-daging yang gosong itu digunting sama dokter dan dikirim ke lantai 2 di ruang luka bakar untuk dioperasi. Jadi daging dari paha diambil tambal di tangan, di paha kanan, yang di paha kiri diambil untuk tambal di paha di kaki kiri. Jadi pada saat malamnya baru teman yang mau rawat itu datang cerita. Dia bilang bahwa waktu kejadian seperti yang tadi saya cerita tuh, dia bilang, dia pegang di dada. Sakit di mana sebenarnya? Loh, nggak ada sakit di sini ya. Wih, kamu kuat fisik.
Saya lempar pakai bambu kena di sini. Saya bilang itu bukan kuat fisik. Tuhan kasih saya. Betul. Dia cerita kisah waktu lama gantung dan penduduk lihat bahwa harusnya sudah mati. Semua orang bilang ini hanya karena mujizat. Sampai hari ini bekas kosong di kabel masih, kawat listrik masih ada. Itu hanya anugerah Tuhan. Jadi waktu pada saat saya dirawat itu baru Tuhan bikin banyak hal di rumah sakit. Ada teman satu pelayanan di Nias, ada hamba Tuhan dari Amerika diundang khotbah di gereja. Dia sampaikan kesaksian, dia bilang tolong doakan, ada teman saya pendeta hamba Tuhan juga di Denpasar lagi sakit di rumah sakit, dan hamba Tuhan itu doakan, dia pulang ke Amerika, Tuhan bicara dengan dia. Nanti dia datang kesaksian di rumah sakit. Tuhan bilang kamu harus ke Denpasar, ketemu dengan orang ini, sampaikan pesan Tuhan. Jadi dia datang dari Amerika, tidak ada urusan bisnis, usaha apa di Bali, hanya untuk sampaikan pesan Tuhan ke saya di rumah sakit waktu itu. Begitu tiba, diantar sama orang datang ke tempat ketemu saya, dia bilang, saya dari negara saya ke sini tidak ada urusan lain, saya cuma mau sampaikan pesan Tuhan. Saya dapat nomor Bapak, saya kenal Bapak dari Pak Tommy di Nias. Jadi pesan Tuhan yang saya bawa ada 3 hal. Yang pertama, kamu pasti dalam waktu dekat kamu pasti sembuh. Itu dia bilang. Tapi Tuhan tanya, setelah sembuh, awalnya dia bilang, kamu sering marah-marah istrimu. Saya bilang itu betul. Sebenarnya waktu itu belum istri. Jadi saya baru pacaran 2 minggu, saya kecelakaan. Calon istri saya ini ambil keputusan datang nungguin saya di rumah sakit, tinggalkan kerjaan. Jadi istri saya dari Semarang, namanya Yanti, dibawa oleh Pak Paulus Wiratno di rumah, lalu ketemu di kampus. Jadi dia ambil keputusan berhenti dari kerjaan, datang nungguin di rumah sakit. Jadi Bapak Ibu, istri saya ini, saya bilang bahwa yang pertama memang itu Tuhan sudah ada, itu rencana Tuhan, cara Tuhan. Dan istri saya itu luar biasa. Orang pernah saya jumpa di dalam dunia ini, baru pacaran 2 minggu, ketika dengar saya kecelakaan, dia datang ke sana, dia bilang ada kakak saya yang nungguin di rumah sakit. Dia bilang, Kak, nggak bisa kita berdua di sini, kita sepakat siapa yang kerja, siapa yang nungguin. Harus ada yang kerja untuk biaya beli makan, beli sabun. Akhirnya mereka sepakat, kakak saya yang kerja, dia yang nungguin saya. Dan dahsyatnya, kita pacaran paling lama di rumah sakit, 3 bulan 14 hari saya terbaring di rumah sakit Sanglah. Dia rawat sampai sembuh dan kita keluar bersama dari rumah sakit. Jadi sekarang saya tanya dulu. Tadi kan kita bahas tentang mengalami kasihnya Tuhan. Dalam keadaan kakak sudah divonis, ini udah mati nih. Terus langsung di seketika itu mengalami masih tak dapat tanda kehidupan. Tuhan masih kasih sesuatu, kasih waktu. Nah, dalam proses penyembuhan itu, pernah nggak kakak bilang begini? Salah nih, kenapa Tuhan? Kenapa harus begini hidup saya? Kenapa saya harus dalam posisi tergantung? Pernah nggak mempertanyakan Tuhan seperti itu? Atau dalam masa penyembuhan, dari awal kena musibah sampai penyembuhan, kakak tetap bilang, saya tetap mengasihi engkau Tuhan. Kakak respon kakak yang mana waktu itu? Ya, jadi malam keempat di rumah sakit itu saya tidak bilang saya dapat penglihatan, pendengaran, saya tidak bilang, tapi yang saya pada saat itu saya dikasih ingat begitu, itu ada 3 hal. Yang pertama, dalam kecelakaan itu Tuhan tegur saya. Karena saya tinggalkan pelayanan waktu itu di Sumba. Karena saya sudah diizinkan melayani, hanya ada salah paham dengan mentor, saya tinggalkan pelayanan dan lari ke Bali. Jadi yang pertama Tuhan tegur. Yang kedua Tuhan bikin rencana Tuhan buat itu, saya bisa hidup itu. Tuhan mau bikin mujizat perkara supaya dunia mengakui bahwa benar Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Karena seluruh dunia mengakui kalau gantung di kabel sampai kabel gosong dan orang masih hidup, itu hanya anugerah, hanya karena kasih Tuhan. Jadi yang kedua itu Tuhan mau bikin mujizat untuk dunia. Yang ketiga ini, waktu itu karena ada pekerjaan yang belum selesai, Tuhan mau saya hidup supaya kembali lanjutkan hidup. Dan itu dikuatkan dengan hamba Tuhan yang dikirim dari Amerika itu,
Dia bilang, yang kedua, pertama karena dia sering marah-marah istri sampai betul. Karena sudah jadi bosan begitu. Kalau main di rumah sakit, jadi kadang lambat bikinin minum, saya sudah ngomel gitu. Jadi saya ngaku benar. Yang kedua, setelah kamu sembuh, kamu mau bikin apa dengan Tuhan? Dan dalam waktu dekat kamu akan sembuh. Saya bilang, ya begini Pak, saya sudah harus mati. Tapi kalau Tuhan izinkan hidup, Tuhan yang sembuh, Tuhan pulihkan saya, sembuhkan saya total, dan saya diizinkan hidup. Sisa hidup ini saya akan kembali untuk melanjutkan pekerjaan yang pernah saya tinggalkan. Jadi melayani Tuhan begitu. Dan waktu itu saya sampaikan ke Tuhan begitu, bahwa sisa hidup saya akan pakai untuk melayani Tuhan. Jadi itu. Tapi keluar dari sana tidak langsung melayani Tuhan. Masih hidup di luar dulu, kerja ya masih. Tapi akhirnya Tuhan, karena sudah pernah Tuhan tandai dan saya pernah berjanji juga, jadi karena anugerah Tuhan dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan atur, dan sekarang saya kembali melayani Tuhan, diizinkan menjadi gembala sidang di JKI Air Hidup Ulu Indah. Wah, saudara. Kisah ini ya. Iya, kalau kita lihat tadi, kalau Coach Chandra bilang dalam keadaan Coach Chandra yang mengalami kasih Tuhan, beliau akhirnya berlomba-lomba melakukan apapun tanpa pamrih untuk Tuhan. Iya. Kalau Kak Kevin awalnya sempat ada selisih paham, keluar dari pelayanan, akhirnya mengalami kecelakaan yang sudah jelas-jelas divonis mati. Tapi Tuhan masih kasih lagi waktu. Karena ada rancangan yang belum selesai, yang harus diselesaikan. Kadang-kadang kita semua, kita bilang kita mengasihi Tuhan atau kita hidup dalam perkenan Tuhan, banyak hal-hal yang harus kita lewati. Sebenarnya proses itu adalah sebuah kebutuhan yang menambah bobot nilai kita. Nah, saat ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang menjadi pendengar hari ini. Waktu kita dalam posisi seperti Coach Chandra, kasihilah Tuhan dengan segenap hati tanpa pamrih. Waktu kita seperti Kak Kevin yang sudah jelas-jelas seperti tidak dapat harapan hidup, tetap ingat kasih Tuhan itu melampaui banyak hal. Dalam keadaan yang sepertinya nggak ada apa-apa, tetap Tuhan kasih waktu untuk kita kembali melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Kan? Jadi hari ini saya mau bilang buat teman-teman semua yang ada di televisi nih, yang sedang menonton kita. Dalam masa-masa seperti ini, masa-masa yang berkepanjangan bisa kita bilang kan, membuat orang stres, kerjaan kok makin drop, membuat kita kadang bersitegang, nggak hanya sama hidup pelayanan, apapun itu. Kasihnya Tuhan itu yang memimpin kita, yang melampaui banyak hal. Tuhan pasti tolong kita kok. Iya, betul. Yang penting lakukan segala sesuatu dengan hati, berlomba-lomba. Lalu yang kedua, jangan mempersalahkan Tuhan dalam segala keadaan. Iya kan? Begitu saja untuk episode kita hari ini. Iya. Terima kasih banyak Coach Chandra dan Kak Kevin telah bersharing-sharing ringan, singkat padat jelas. Doa kami semua kru yang di sini semakin jadi perpanjangan tangan Tuhan. Oh ya, sekedar informasi, beliau jadi gembala sidang di JKI Air Hidup, dan beliau ini sekarang jadi seseorang di dalam pelayanan inti di pelayanan JKI BPCC. Kalau bukan karena Tuhan, bukan siapa-siapa kita ini, ya kan? Semua kemuliaan buat nama Tuhan. Sampai jumpa di episode minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.